Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada malam hari ini di acara Jazz dari PD Hope. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 34 mengenai saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Seperti biasa sebelum kita memulai Jazz pada malam hari ini, kita mulai buka dulu dengan doa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati, kerajaannya takkan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tiba permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Teman-teman, kita juga pada malam hari ini kita juga membaca mengenai Katekismus Gereja Katolik juga. Kita baca KGK nomor 56 dan 50 sampai 57. Artikel 1 Wahyu Allah mengenai tahap-tahap wahyu perjanjian dengan Nuh. Ketika kesatuan umat manusia terpecah belah oleh dosa, Allah coba mengelebutkan umat manusia sebagian demi sebagian. Dalam perjanjian yang ia lakukan dengan Nuh sesudah akhir bah, kehendak keselamatan ilahi dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Artinya kepada manusia-manusia yang tinggal di negerinya masing-masing dan mempunyai bahasa serta suku-sukunya sendiri. Tata aturan bangsa-bangsa yang banyak yang dipercayakan oleh penyelenggaraan ilahi pada pengawalan para malaikat adalah sekaligus kosmis, sosial, dan religius. Aturan ini dimaksudkan untuk membendung kesombongan umat manusia yang sudah jatuh, yang bersatu dalam cita-citanya yang jahat. Untuk membentuk dirinya menjadi satuan seturut model Babel. Tetapi karena dosa, maka aturan sementara ini selalu terancam dan dapat jatuh ke dalam penyimpangan kafir, yakni politeisme dan pendewaan bangsa serta pemimpinnya. Ya, teman-teman yang terkasih, pada malam hari ini kita akan membaca dari Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 34 mengenai saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kali. Saya akan membacakan ayat ganjil. Kalau boleh, saya minta ada yang bergantian kita baca yang genapnya juga. Baik. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan,
Berkatalah ayah mereka, pergilah pulang membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang asal saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. tapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air, supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makanan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud menyembahnya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat.
ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang pada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang sibuk dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Ya, maka teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mungkin punya sharing atau pengalaman atau kesaksian atau mungkin bertanya-tanya nih teman-teman mengenai perikop yang tadi baru saja kita baca, silakan langsung saja open mic dan langsung ngomong. Jadi di sini mungkin supaya kita buat bantu patokannya nih ya teman-teman. Tapi tidak mesti matok ini juga ya. Tapi kalau misalkan bingung, kita mungkin coba bisa lihat dari Yusuf. Apa yang sebenarnya mungkin menarik dari Yusuf. Atau mungkin saudara-saudaranya Yusuf. Atau dari Yakub. Atau mungkin aspek-aspek lainnya mungkin bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu semua menarik. Silakan. Sebelumnya selamat malam bagi Bapak Ibu, teman-teman yang baru saja bergabung. Kita pada hari ini membaca dari Kitab Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 34. Jadi mungkin yang baru masuk bisa langsung dibuka Alkitabnya melalui gawai ataupun langsung buku fisik boleh. Kita baca Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Jadi apa sih yang menarik sebenarnya dari perikop ini? Silakan. Ya, ayo banyak loh yang menarik kata Kak Yusni. Memang banyak yang menarik nih teman-teman. Mungkin boleh apa aja ya teman-teman ya mengenai Kejadian 43 ayat 1 sampai 34 ini, mengenai saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir kedua kalinya. Kita mungkin bisa melihat sesuatu yang menarik dari Yusuf, saudara-saudara Yusuf atau Yakub. Oh ya, Bang Ambo silakan. Ya, selamat malam semua ya. Ya, Malam, apa Bang. ya? Wah, ya rambut masih berantakan. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa Bang. Yang penting ini, yang penting Nggak apa. tidak berantakan hatinya. Tapi apa ya? Kalau nggak apa? Seingat saya itu maksudnya tadi kayaknya benar sih maksudnya si Benyamin itu sama si Yusuf itu satu ibu gitu kan ya?
Ya, tapi ini di di lingkungan keluarga sebetulnya ya kurang lebih mirip kayak gini satu beda ibu, satu bapak gitu. Tapi yang saya lihat di nggak keluarga persis sih, tapi keluarga ini masih dekat lah gitu. Tapi yang saya lihat itu anak-anak yang dari satu ibu ini dengan keturunan dari ibu yang lain itu nggak pernah akur, nggak pernah mengakui itu maksudnya sampai ya karena udah beda ibu, jadi ya Anda itu bukan dari bagian dari kita gitu, jadi nggak akur gitu, dan cenderung lebih sangat menyayangi kakak adiknya yang satu ibu gitu, sampai kalaupun ada acara keluarga harusnya yang istri pertamanya yang melahirkan anak laki-laki itu nggak dianggap sebagai yang paling sulung di keluarga itu jadinya gitu, karena udah beda ibu gitu. Jadi ya relevansinya ke sini memang kayak si Yusuf ini saya lihat dia cenderung ada perhatian lebih ke saudaranya yang memang satu ibu dengan dia gitu. Tapi saya juga nggak lihat juga dia sampai benci sama yang lain itu gitu karena beda ibu gitu. Jadi kalau di pengalaman saya yang saya bilang ini keluarga saya itu, sampai saya juga secara logika nggak bisa nangkap kenapa itu karena beda ibu harus sangat dibenci gitu. Dan saya itu maksud saya nggak habis pikir apa gunanya kita membenci hanya karena beda ibu sampai mengakui kalau bisa itu bisa dibilang nggak ya, maksudnya saking kasarnya itu ya kalau bisa ya nama itu nggak pernah ada di keluarga ini gitu. Ya itu maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa membaca pikiran semua orang kenapa itu bisa sampai segitunya gitu. Tapi yang saya sebutkan tadi ya, kalau di bacaan tadi si Yusuf itu ya mungkin ya karena satu ibu dia memberi perhatian lebih, kalau saya lihat ya di terhadap Benyamin gitu, kayak ngasih makan dia kasih lebih dari yang lain gitu. Ya itu aja yang mau saya sharingkan. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bang Ambo mengenai ini ya, Yusuf dan saudara satu ibunya dan saudara-saudara lain yang beda ibu, dan Bang Ambo tadi kasih tahu tentang relate lah istilahnya dengan kejadian sekarang gitu ya. Jadi kan maksudnya sebenarnya kalau saya sendiri mengenai komentar mengenai itu ya, sebenarnya memang ada beberapa keluarga yang saya lihat ya, maksudnya itu memang yang agak saling membenci ya anak-anaknya karena beda ibu. Tapi ada beberapa lain juga, ya saya nggak tahu ya karena maksudnya kan nggak tahu seluk beluk dalamnya juga. Tapi ada beberapa lagi yang cenderung biasa aja. Meskipun memang saya mengakui bahwa yang satu ibu memang biasanya yang lebih dekat. Kalau yang sama yang lainnya itu ya antara biasa aja ya, atau deket juga sayang, tapi maksudnya nggak lebih sayang itu dari sama ininya, sama yang memang sekandungnya itu, atau malah itu bener tadi kata Bang Ambo tadi ya, musuh-musuhan kalau perlu nggak dianggap. Nah, meskipun sebenarnya ya pikir anak-anak salah apa sih gitu. Apa yang menyebabkan, ya mungkin kan yang istilahnya mungkin kalau
sekarang yang itu kan mungkin yang salah kan bisa dibilang kan orang tuanya gitu. Tapi anak-anaknya kan nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri komentar mengenai kejadian itu. Tapi ya saya juga pada akhirnya memang manusia bebas secara eksistensialisnya, ya bebas untuk mungkin mencintai atau mungkin membenci. Tapi saya rasa kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita diajak untuk saling mengasihi. Ya, benar sih mungkin karena ikatan darah ya, jadi ya bahasa dekat. Tapi mungkin bisa jadi dalam penjelasan nanti yang akan dibawakan Bertus nanti akan ada nih mengenai eh, kenapa nih Benyamin dikasih 5 kali lebih banyak nih dan semacamnya. Tapi kita tunggu dulu aja. Tapi nambahin dikit. Ya, boleh Bang. Apa kalau kita baca juga kalau kita dengar berita-berita akhir-akhir ini mungkin ya tahu juga ya kasusnya kayak gini karena ya mungkin pengusaha besar lah yang akhir-akhir ini si bapak ini meninggal, jadi karena beda ibu juga jadinya pembagian harta itu dengan ibu yang beda jadi rusuh gitu. Jadi apa yang yang kita lihat, yang saya lihat pribadi mungkin apa ya karena cenderung kalau yang saya lihat ya, kalau mungkin orang miskin itu ya mungkin lebih lebih akur kali ya, daripada orang kaya gitu sih ya. Ya mungkin apa juga yang mau diributkan ke orang miskin gitu ya. Tapi itu yang saya lihat, maksudnya kalau lihat berkaca dari salah satu kasus yang terakhir, pengusaha besar di Indonesia tiba-tiba dia pergi, kebetulan dia punya istri lebih dari satu, anaknya ada, kebetulan anaknya emang ada semua dari istri-istrinya, harta yang besar ini jadinya membaginya susah. Seperti apa anak kandung ibu satu yang dua, seperti apa gitu. Ya gitu aja. Terima kasih. Baik, iya sih. Emang sebenarnya mungkin kalau ada teman-teman yang orang hukum mungkin bisa ngerti sih. Tapi setahu saya memang kalau sudah istrinya lebih dari satu ya, memang mungkin secara legal ya, memang agak repot ya. Dan mungkin apa ya, orang-orang kan memang kadang kan tamak ya dengan harta eh, yang dimiliki oleh orang tuanya gitu ya. Dan akhirnya memang itu yang jadi masalah. Mungkin seandainya kalau nggak ada tamak itu mungkin nggak ada masalah ya, mungkin ya bisa dibagi-baginya ini, cuman ya biasa karena hukumnya juga seingat saya kayaknya agak sulit ya kalau untuk yang dengan yang anak-anak dengan ibu yang berbeda ya, lalu juga ya si sikap dan sifat tamaknya juga itu jadi menambah masalah sih sebenarnya. Mungkin sebenarnya memang itu yang kejadian juga di zaman-zaman dahulu juga. Tapi lucu juga komen Bang Ambo ya soal ini ya. Mungkin kalau nggak ada apa-apa ya pengen ngeributin apa juga. Iya juga ya. Ya, tapi kadang memang apa ya? Ya mungkin salah satu faktor yang bisa ini ya mempengaruhi juga sih. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau sharing ya, kesaksian atau pertanyaan. Oh ya, sebelumnya sekali lagi selamat malam bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru saja bergabung. Kita membaca dari Kitab Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 34, kita tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Mungkin setelah dibaca, apakah ada sesuatu ini yang menarik atau yang membingungkan atau gimana dari Yusuf, dari saudara-saudaranya Yusuf, dari Yakub, atau mungkin dari orang Mesir ya misalkan.
Atau gimana? Boleh. Atau mungkin mau meng-highlight sesuatunya boleh. Misalkan ini tadi seperti Bang Ambo, misalkan ini mirip dengan kejadian nyata, misalkan. Lalu atau mau bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang Mesir ya, nggak apa-apa. Atau bertanya-tanya, ya silakan. Mangga, apakah ada yang mau sharing? Langsung saja angkat tangan, atau kalau misalkan nggak mau angkat tangan langsung ngomong nggak apa-apa juga. Oke. Apakah ada teman-teman? Kalau misalkan tidak ada, ya udah saya ngomong. Jadi ini bisa dibilang kalau saya lihat sendiri ya sebenarnya teman-teman, ini bisa dibilang kayak babak akhir nih teman-teman dari perjalanan Yusuf sebenarnya teman-teman. Dan di sini kan Yusuf berkuasa ya teman-teman. Dari beberapa perikop sebelumnya sebenarnya juga sudah digambarkan juga, tapi sini kan akhirnya baru dengan kuasanya itu Yusuf bisa ketemu lagi sama Benyamin nih sebenarnya. Dan maksudnya bisa kumpul sama semua keluarga sama saudaranya dulu sih ya. Jadi kalau sama ayahnya nih baru nanti di perikop selanjutnya baru akan dibahas. Cuman maksudnya akhirnya setelah sekian puluh tahun orang nggak tahu kabar, nggak tahu gimana, nggak, mungkin juga sama-sama nggak tahu ya. Yusuf yang nggak tahu kabarnya orang-orang sananya gimana. Terus juga orang-orang sana juga nyangkanya Yusufnya sudah wafat. Dan akhirnya tentunya ada sebuah kerinduan ya dari Yusuf. Dan maksudnya meskipun akhirnya mesti melalui banyak proses dan banyak maksud yang dilaksanakan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya, tapi ya tetap saja yang namanya manusia, kita ya menahan rindunya tuh kayak gimana sih? Kira-kira kamu 10-an tahun tidak ketemu, tahu-tahu adik yang kecil, tahu-tahu udah gede aja. Mungkin istilahnya mah kayak tadi masih balita, tahu-tahu udah lulus kuliah nih. Masih kecil, tahu-tahu udah gede. Tapi kitanya ya karena suatu sebab kita nggak bisa ketemu aja gitu maksudnya. Tahu-tahu udah temu, kitanya udah keburu, udah punya kesuksesan dulu, udah punya karir dulu, baru ketemu sama ini. Dan maksudnya buat saya, wah, rindunya seberapa ya gitu maksudnya. Ya, kita nggak ketemu orang berapa hari, berapa bulan, ya berapa minggu lah ya. Berapa itu kangennya itu kayak gimana gitu. Ini Yusuf zaman dulu kan tidak ada WA gitu ya teman-teman. Tidak ada grup WhatsApp keluarga misalkan ngabarin eh, di mana gitu. Tidak ada bisa WA ini. Dan maksudnya orang zaman dulu kan benar-benar perjalanan ya sehari, 2 hari, 3 hari, minggu-minggu kadang buat datang ke suatu tempat. Udah gitu masih nggak jelas nih masih nggak pasti antara dia uh, masih hidup atau enggak, keadaannya baik atau tidak, apa mungkin bapaknya sudah meninggal duluan atau gimana, gak ada yang tahu seperti ya itu Yusuf. Dan aku wow, ya, zaman dulu untuk bisa bertahan dan berpengharapan seperti itu bahwa uh, keluarganya baik-baik semua, itu benar-benar suatu sifat yang buat saya buat itu diteladani sih. Itu aja sih. Ya, silakan teman-teman lain barangkali. Wah, oke, Citian. Silakan Citian.
Aku ini sih justru kalau aku lihatnya dari Yehudanya. Jadi apa sih kan pertama kelaparan ya di negeri itu, terus karena perbekalan mereka yang dibawa dari Mesir itu habis, terus kan Yakub minta mereka buat beli lagi kan. Terus Yehuda ini salah satu yang mengingat kata-katanya Yusuf waktu mereka pertama kali ke Mesir kan, kalau memperingatkan mereka tuh kalau apa nggak boleh ngelihat lagi mukanya Yusuf kalau misalnya nggak bawa si Benyamin gitu kan. Tapi di sini kan Yakubnya kayak apa namanya kayak kehilangan harapan gitu karena mungkin dia trauma mungkin ya karena Yusuf kan juga pernah ya istilahnya kalau Yakub kan taunya karena terbunuh gitu ya karena waktu itu yang dimanipulasi sama saudara-saudaranya sendiri gitu kan. Nah, jadi Yakub juga jadi kayak takut nih si Benyamin juga bakalan punya nasib yang sama nih ya kan. Dan kelihatan banget nih di sini Yakub tuh emang bener-bener apa namanya sayang banget gitu ya sama Benyamin gitu. Nah, terus tapi yang aku suka dari Yehuda ini adalah dia apa ya kayak berani ambil resiko gitu loh. Bahkan dia kayak bilang apa namanya akulah yang menanggung dia gitu. Yakub boleh banget nih nuntut Yehuda kalau misalnya ada apa-apa gitu ya sama si Benyamin gitu kan. Karena kalau aku di sini kayak memposisikan Yehuda gitu ya kayak aduh ini tuh kelaparan gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa dan Mesir itu kan yang bisa kita ambil kan, maksudnya kita bisa beli bahan makanan di sana. Kalau misalnya sampai nggak nurutin, ya takutnya malah kejadian apa-apa gitu kan. Kayak aku kalau jadi Yehuda tuh kayak mikir gitu. Makanya karena terdesak gitu loh, jadi Yehuda tuh kayak berani untuk ambil resiko gitu. Dan bahkan sampai bilang aku nih yang tanggung jawab gitu kan, aku yang tanggung jawab gitu. Nah, jadi apa namanya? Aku sukanya tuh sampai akhirnya Yakub juga memperbolehkan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa istilahnya bawalah Benyamin gitu kan. Terus semoga Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu berserta Benyamin kembali gitu kan. Tapi Yakub juga kayak istilahnya masih tetap hilang harapan gitu ya kalau tapi kalau terpaksa aku kehilangan anak-anakku ya udah biar aja kehilangan gitu. Nah, jadi apa ya? Aku salutnya sama Yehuda ini bisa akhirnya mendapat persetujuan dari Yakub gitu kan. Karena dia berani nih, aku yang tanggung jawab nih kalau misalnya sampai Benyamin kenapa-napa gitu kan. Dan istilahnya kalau yang bawa-bawa itu kan cerita setelahnya nih setelah mereka balik lagi ke Mesir itu apa mereka juga berusaha gitu ya karena kan mereka berpikirannya kalau misalnya dibawa ke rumahnya Yusuf tuh karena perkara uang yang dikembalikan terus supaya dijadikan budak dan lain sebagainya udah negatif thinking duluan kan dan mereka juga udah kayak bersiap-siap gitu waspada gitu loh dan pada akhirnya kan sampai makan dan lain sebagainya. Cuman kalau dari semua ini yang aku menarik itu ya Yehuda itu sih dia berani banget ngambil resiko gitu ya dan mengambil tanggung jawab gitu ya supaya istilahnya memastikan nih Benyamin tuh nggak kenapa-napa setelah dibawa ke Mesir dan mereka bisa dapat pulang bawa makanan untuk cadangan makanan mereka gitu di Israel. Itu sih, thank you. Mantap. Oke, Tian, terima kasih. Banyak poin menarik ya. Tapi poin utamanya itu tentang teladan Yehudanya. Yehuda yang berani menjamin bahwa Benyamin ini tidak akan kenapa-napa nih. Ya maksudnya memang apa ya? Kan itu bukan sesuatu yang main-main dan maksudnya memang Yehuda bisa menjamin dan maksudnya bisa ini ya meyakinkan Yakub nih dan yang udah trauma duluan dengan yang kejadian dulu-dulu sampai akhirnya diizinkan dan akhirnya dikasih apa ya bekal-bekal sana sininya ya dan itu
memang kalau bukan karena keteguhan Yehuda, mungkin tidak akan terjadi ya seperti itu. Nah, dan padahal udah sempat deg-degan juga nih, takutnya, waduh, bahaya nggak ya ini kejadian yang uang kemarin nih. Kalau kan ternyata tidak ya kejadian. Dan memang sih Yehuda ini sesuatu yang menarik nih. Dan nanti kita akan lihat lebih jauh lagi dalam pembahasan. Oke, apakah ada yang ingin sharing saksian atau bertanya nih dari Gua bro, Oke, Peter. ya tentang Yehuda juga sih. Gua ngelihat di sini adanya kepercayaan sih, trust ya dari Yakub untuk Yehuda. Padahal kalau kita baca di Fatsal sebelumnya, Ruben juga melakukan hal yang sama sebenarnya. Tanggungkan itu ke anak-anaknya, aku yang nanggung. Padahal Ruben pun melakukan hal yang sama, tapi dicuekin sama Yakub. Kalau udah tidak dipercaya sama orang tua sendiri itu udah parah juga sih gitu. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kepercayaan itu sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal gitu, yang seringkali terabaikan, seringkali terlupakan, padahal kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan itu bisa menjadikan privilege itu. Nah, apa itu privilege? Ya, promosi ya. Kalau yang nggak tahu privilege bisa ditonton di channel Hope ya di YouTube. Promosi dulu. Jadi yang apa itu privilege ya tonton sajalah gitu. Nah, ya di zaman sekarang juga saya menyadari betul sih betapa kepercayaan itu bisa mendatangkan privilege gitu. Kayak misalkan gue ngelesin privat gitu. Itu gue dapat privilege, dapat fasilitas, kamu minta apa aja lah gitu. So, saya mah percaya sama kamu gitu. Itu bagi saya seorang pengajar itu dipercaya sama orang tua gitu tuh merasa dihargai gitu, merasa ya ada privilege gitu, jadinya ada rasa ya itulah berharga itu gitu. Dan itu yang banyak tidak disadari gitu. Terus juga kayak misalkan ada teman saya itu benar-benar saklek ya orangnya tuh, apa-apa hitungan, apa-apa benar-benar harus ada perencanaan matang gitu. Nah, saya memberanikan diri meminjam uang yang jumlahnya besar, sangat besar, malahan sangat besar gitu. Kalau saya bilang ke teman saya tuh, bro, ini ada teman gue nih mau pinjem duit, boleh nggak? Jawabannya pasti udah nggak mau lagi. Nges hoream, kasih pinjem duit tuh nges hoream, nggak mau gitu pokoknya. Tapi gue berapa kali gitu pinjem dengan jumlah yang benar-benar sangat besar, ini mah beneran sangat besar gitu. Dia mau gitu ngasih, bahkan perjanjiannya tanggal segini, gue agak molor-molor dikit juga dia agak cuek gitu.
Itu juga kalau menurut saya itu trust yang dia kasih ke gua, privilege yang dia kasih gua itu karena trust gitu, karena kepercayaan. Jadi zaman sekarang juga apa ya, kita perlulah dipercaya orang itu benar-benar perlu untuk mempermudah kita di apa ya, menjalani kehidupan kita itu enak gitu. Liar kalau misalkan kita udah nggak dipercaya orang itu, wah udah kacau aja pokoknya. Kita ngajakin apapun, sama lu mah zong aja sama lu mah ya, diajakin lu mah pasti ujung-ujungnya bangkrut deh gitu pasti. Repot kalau kalau udah nggak dipercaya orang itu, udah kacau gitu, kayak kayak Ruben jadinya nggak diwaro sama si Yakub, tapi begitu Yehuda menawarkan hal yang sama, yang serupa, langsung di ACC gitu. Jadi apa ya, dan kita juga perlu apa ya, cari tahu benar-benar bagaimana kita mempercayakan sesuatu. Jadi kita belajar juga untuk kita perlu percaya yang mana. Nah, itu juga kita perlu belajar gitu. Itu saya pernah kasih tonton itu film Mary Riana, itu bagus banget filmnya. Di situ diceritakan Mary itu ditipu jadi investasi bodong gitu. Nah, gue sering banget sharing ke anak-anak gue tuh, tolong ya perhatikan cerita ini Mary Riana investasi bodong gitu. Dari zaman dulu, zaman saya juga ngalamin, kata saya, dan saya yakin zaman kalian nanti ke depan juga investasi-investasi seperti itu, hati-hati. Kalian jangan mempercayakan uang kalian kepada yang nggak jelas gitu. Dan ya terbuktilah yang sekarang itu yang mencetuskan miskin adalah privilege itu kan. Penipuan semua, bodong semua. Nah, ya mudah-mudahan anak-anak murid saya ini masuklah, pengajaran saya masuk tentang kepercayaan gitu. Jadi ya itulah intinya mah yang mau saya ngomong, kita harus jadi orang yang bisa dipercaya, dan kita juga harus benar-benar cermat kemana kita harus mempercayakan ya diri kita, keuangan kita, masa depan kita. Kita harus benar-benar teliti lah kemana kita harus mempercayakan kehidupan kita. Ya kalau sebagai orang sebagai orang Kristiani sih udah jelas ya jawabannya. Kita harus mempercayakan pada Tuhan, dan lebih luar biasa lagi, bukan hanya kita dipercaya oleh manusia, tapi kita juga harus dipercaya oleh Tuhan gitu. Itu kalau itu enak banget ya. Nanti Tuhan bilang, saya percayakan uang 1 M nih kepada Jos. Itu kan enak banget ya Jos ya. Kalau Tuhan mempercayakan gitu, wah, saya mempercayakan rumah mewah nih pada Jos. Enak banget gitu kalau kita sudah percaya Tuhan gitu. Ya mungkin itu aja sih gitu. Oke, thank you bro. Oke, thank you. Jadi ini menarik ya mengenai poin kepercayaan nih. Dan tadi kelihatan bahwa sebenarnya kan kalau teman-teman perhatikan juga, Ruben itu kan memang sudah request ya, udah ngomong tentang hal ini, dan maksudnya menjamin gitu ya,
menjamin nih maksudnya eh, bahwa si Benyamin ini tidak akan kenapa-napa. Tapi karena kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah dilakukan sama si Ruben, ini kejadian, gitu. Akhirnya Yakub nggak bisa percaya lagi sama Ruben. Kesalahan-kesalahan yang seperti apakah? Nah, itu bisa teman-teman lihat di perikop lain atau nanti juga bisa dibahas lagi. Dan ini ya, ya, dan kita sebagai orang Kristen juga, orang Katolik gitu ya juga, yang mempercayakan semuanya hanya dalam nama Tuhan gitu, Tuhan Yesus Kristus. Dan maksudnya apapun itu, itulah yang terbaik yang dari Tuhan yang boleh terjadi dalam diri kita. Nah, lalu memang kepercayaan dari dulu mah selalu gitu ya. Jadi topik kepercayaan dan dikhianati dan diingkari itu memang banyak hal seperti itu. Sudah diberi wewenang apa sama rajanya atau sama hakimnya, nggak taunya ternyata salah ya, ternyata tidak dilaksanakan dengan benar atau ternyata dia berbohong atau ternyata dia macam-macam dan akibatnya pun akhirnya nggak bagus juga sih. Sama aja sebenarnya kadang kalau gini jadi mikir juga sih. Tuhan sudah mempercayakan banyak hal sama kita gitu. Talenta kita masing-masing ataupun juga keadaan-keadaan yang bisa kita punyai gitu. Dan akhirnya kita sudah melakukan itu dengan kepercayaan Tuhan nggak sih? Itu aja sih yang masih harus kita renungkan ya. Kita mempercayakan ya kita apakah kita sudah mempercayakan semuanya pada Tuhan atau dan kita apakah sudah laksanakan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita gitu. Untuk kita renungkan. Oke, apakah masih ada yang mau sharing? Apakah ada yang mau bertanya-tanya? Apa adakah yang mau memberikan kesaksian? Apakah ada? Apa sudah? Apa masih ada? Bagaimana? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan saja dulu ke materinya. Oke.